Di depan ratusan orang, aku direndahkan. Ibu mertua menyuruhku makan makanan sisa, dan adik iparku yang menjadi pengantin bahkan tertawa puas dari pelaminannya. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata. Namun, saat pengantin pria melihatku, ia berlari turun dari pelaminan, membungkuk hormat di hadapanku, dan berkata, "Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi." Pintu diketuk dengan 3 hentakan keras yang tidak sabar, seolah sang tamu merasa waktunya terlalu berharga untuk dihabiskan dengan menunggu. Anjani, yang sedang melipat pakaian di ruang tengah rumah mereka yang sederhana, saling pandang dengan suaminya, Adi. Hanya ada satu orang yang mengetuk pintu dengan cara seperti itu, cara yang seolah menuntut pemilik rumah untuk segera membukakan gerbang istana untuk seorang ratu. Ibu Tini, ibu mertuanya. Adi menghela napas panjang, lalu beranjak dari kursinya. "Biar aku yang buka," katanya dengan nada lelah. Anjani hanya mengangguk. Hatinya sudah merasakan firasat tidak enak. Sejak ia menikah dengan Adi 3 tahun lalu, tidak pernah sekalipun kedatangan Ibu Tini membawa kabar baik atau sekadar obrolan hangat seorang ibu kepada menantunya. Kunjungan ibunya selalu menjadi semacam inspeksi mendadak, mencari-cari kesalahan di setiap sudut rumah dan, tentu saja, pada diri Anjani. Pintu terbuka, dan benar saja, sosok Ibu Tini berdiri di sana dengan angkuh. Ia mengenakan setelan batik sutra yang harganya mungkin setara dengan biaya sewa rumah ini selama 6 bulan. Tas kulit bermerek tergantung di lengannya, dan tatapan matanya menyapu dari ujung rambut hingga ujung kaki Adi, sebelum akhirnya mendarat pada Anjani di dalam. Tanpa senyum, ia melangkah masuk, tidak menunggu dipersilakan. "Rumah kalian ini makin sempit saja rasanya," ujarnya sebagai kalimat pembuka. Matanya menjelajah setiap perabot dengan tatapan merendahkan. Ia meletakkan sebuah amplop tebal berwarna emas di atas meja kopi dengan bunyi yang cukup keras. "Ini, undangan resepsi Tias. Acaranya di Hotel Bintang 5, jadi ibu harap kalian tidak mempermalukan keluarga." Anjani menelan ludah, merasakan kata-kata itu menusuknya seperti jarum. Ia melirik Adi, yang rahangnya tampak mengeras. Adi menarik kursi untuk ibunya, sebuah gestur sopan yang tidak dibalas dengan ucapan terima kasih. "Kami pasti datang, Bu," jawab Adi dengan suara datar. Ibu Tini tertawa kecil, tawa yang kering dan tanpa kebahagiaan. "Oh, tentu saja kalian harus datang. Tias itu adikmu satu-satunya, Adi. Tapi yang lebih penting, penampilan kalian harus dijaga." Tatapan Ibu Tini kini sepenuhnya tertuju pada Anjani. "Terutama kamu, Anjani. Jangan pakai baju kampunganmu yang biasa itu. Kamu tahu kan, tamu yang datang itu bukan orang sembarangan. Ada pejabat, pengusaha besar. Apa kata mereka nanti kalau melihat menantu keluarga Wijaya penampilannya seperti pembantu?" "Cukup." Adi tidak bisa menahannya lagi. Ia berdiri, tubuhnya yang tegap kini menjadi penghalang antara Anjani dan ibunya. "Cukup, Bu. Kalau ibu hanya datang untuk menghina istriku, lebih baik ibu pulang," kata Adi dengan nada dingin dan tegas yang membuat ibunya terkejut. Belum pernah Adi berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Ibu Tini mendengus, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan. "Oh, sudah berani membela istri pengangguranmu itu? Kamu sudah dicuci otaknya ya, Adi? Sejak menikah dengannya, kamu jadi lupa siapa keluargamu. Kamu lebih memilih hidup susah di kontrakan kecil ini daripada tinggal di rumah ibu yang besar." "Aku memilih hidup bahagia bersama istriku," balas Adi cepat. "Dan Anjani bukan pengangguran. Dia bekerja keras, lebih keras dari yang ibu bayangkan. Kebahagiaan tidak diukur dari besar rumah atau merek baju yang dipakai, Bu. Aku membela istriku karena dia orang yang paling berharga untukku. Kami akan datang ke acara Tias, tapi aku peringatkan sekali lagi, jangan coba-coba merendahkannya di sana." Wajah Ibu Tini memerah karena marah. Ia tidak menyangka akan mendapat perlawanan sekeras ini dari putranya sendiri. Ia berdiri dengan gerakan kasar, mengambil kembali tasnya. "Terserah kalian saja. Ibu sudah mengingatkan. Jangan salahkan ibu kalau nanti kamu dan istrimu itu menjadi bahan tertawaan di sana." Dengan kata-kata terakhir yang penuh ancaman itu, ia berbalik dan berjalan keluar, membanting pintu di belakangnya. Suasana di ruangan itu menjadi hening dan berat. Adi berbalik dan langsung memeluk Anjani yang sejak tadi hanya diam, menahan gejolak di dalam dadanya. Ia bisa merasakan tubuh istrinya sedikit gemetar. Adi mengeratkan pelukannya. "Maafkan ibu, ya, sayang. Maafkan aku." Anjani menggeleng di dalam dekapan suaminya.
Kamu tidak salah, Mas. Jangan minta maaf untuk sesuatu yang tidak kamu lakukan. Ia melepaskan pelukan itu dan menatap wajah Adi yang penuh rasa bersalah. Aku tidak apa-apa. Sungguh. Aku tahu kamu tidak apa-apa. Kamu wanita terkuat yang pernah aku kenal, kata Adi sambil mengusap pipi Anjani. Tapi aku tidak tahan melihat mereka memperlakukanmu seperti itu. Seolah-olah kamu tidak punya harga diri. Padahal di mataku, kamulah yang paling berharga. Hatinya terasa sakit setiap kali mengingat tatapan dan kata-kata ibunya. Ia tahu Anjani adalah seorang konsultan lepas yang cerdas dan ulet, selalu bekerja dari laptopnya di rumah. Ia mungkin tidak tahu detailnya, tapi ia melihat sendiri bagaimana Anjani bekerja hingga larut malam. Baginya, itu sudah lebih dari cukup. Anjani tersenyum, senyuman tulus yang selalu berhasil menenangkan hati Adi. Aku tahu, Mas. Dan terima kasih sudah membelaku tadi. Itu sudah lebih dari cukup untukku. Malam itu, setelah Adi tertidur, Anjani duduk sendirian di depan laptopnya. Layar laptop itu tidak menampilkan pekerjaan seperti biasa, melainkan sebuah bagan organisasi perusahaan raksasa, Laxmi Group. Di puncak bagan itu, terpampang fotonya dengan jabatan CEO Founder. Anjani menghela napas. 3 tahun ia menyimpan rahasia ini. Awalnya, ia hanya ingin memastikan Adi mencintainya apa adanya, bukan karena kekayaannya yang melimpah. Dan Adi telah membuktikannya berkali-kali. Namun, keluarganya adalah cerita yang berbeda. Anjani memberi mereka kesempatan, berharap suatu saat mereka bisa melihatnya sebagai manusia, sebagai bagian dari keluarga, bukan sebagai benalu miskin. Tapi setelah 3 tahun, perlakuan mereka justru semakin buruk. Resepsi pernikahan Tias ini akan menjadi panggung terakhir. Ujian terakhir untuk melihat apakah masih ada setitik kebaikan di hati mereka. Jika tidak, maka inilah saatnya untuk menutup tirai sandiwara ini. Ia membuka lemari pakaiannya. Di satu sisi, tergantung pakaian-pakaian sederhana yang biasa ia kenakan sehari-hari. Di sisi lain, tersembunyi di balik penutup khusus, tergantung deretan gaun, blazer, dan setelan adibusana dari perancang ternama dunia. Pakaian yang ia kenakan saat memimpin rapat dewan direksi atau bertemu dengan investor global. Ia mengabaikan sisi itu, dan tangannya meraih sebuah gaun terusan sederhana berwarna biru tua. Gaun yang sopan, bersih, tapi tidak akan menarik perhatian siapapun. Inilah kostum yang akan ia kenakan untuk pertunjukan terakhirnya. Ia memeluk gaun itu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Aku janji, bisikan Adi beberapa jam yang lalu terngiang kembali di telinganya. Anjani tersenyum tipis. Ia tahu Adi akan melindunginya. Tapi besok lusa, bukan hanya Adi yang akan melindunginya. Besok lusa, ia akan menunjukkan kepada mereka siapa Anjani Laxmi sebenarnya. Dan perlindungan yang akan ia berikan pada dirinya sendiri, akan menjadi sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Ballroom Hotel Mahayana berkilauan seperti negeri dongeng. Langit-langitnya yang tinggi dihiasi lampu kristal raksasa yang menebarkan cahaya keemasan ke seluruh ruangan. Karpet tebal berwarna merah marun meredam setiap langkah kaki para tamu yang berlalu lalang dengan pakaian terbaik mereka. Aroma parfum mahal bercampur dengan wangi bunga lili segar yang dirangkai indah di setiap sudut. Musik orkestra mini mengalun lembut, menjadi latar bagi percakapan dan tawa para sosialita dan pengusaha yang hadir. Di tengah kemegahan itu, Anjani merasa seperti seekor burung gereja yang tersesat di antara kawanan merak. Gaun biru tuanya yang sederhana terasa mencolok justru karena kesederhanaannya. Ia menggenggam lengan Adi lebih erat, mencoba mencari kekuatan. Adi, yang tampak gagah dengan setelan jas hitam satu-satunya yang ia miliki, balas menggenggam tangannya, memberinya tatapan menenangkan. Tidak usah pedulikan mereka, bisik Adi di telinga Anjani, menyadari tatapan-tatapan sekilas yang dilontarkan para tamu kepada mereka. Kamu terlihat paling cantik di sini malam ini, karena kamu satu-satunya yang tidak memakai topeng. Anjani tersenyum, merasa sedikit lebih baik. Mereka berjalan perlahan menuju pelaminan untuk memberikan selamat. Tias, sang pengantin wanita, tampak seperti seorang putri dengan gaun putihnya yang bertahtakan ribuan mutiara. Di sampingnya, berdiri Irwan, sang suami, tampak sedikit canggung namun bahagia. Ibu Tini berdiri di dekat mereka, wajahnya berseri-seri saat menerima tamu-tamu penting, namun senyumnya langsung memudar saat melihat Adi dan Anjani mendekat. Selamat, Tias, kata Adi sambil memeluk adiknya. Selamat ya, sambung Anjani dengan senyum tulus. Tias hanya membalas dengan deheman singkat. Matanya menatap Anjani dari atas ke bawah dengan pandangan menilai. Makasih. Kukira kalian tidak akan datang, jawabnya ketus. Sebelum Anjani sempat membalas, Ibu Tini sudah memotong,
Sudah, jangan menghalangi jalan. Tamu penting lainnya sudah antre. Ia mendorong mereka menepi dengan halus namun terasa sangat kasar. Adi menarik napas, menahan amarahnya demi menjaga suasana. Ia menarik Anjani menjauh dari panggung pelaminan. Ayo kita cari minuman, ajaknya, mencoba mengalihkan suasana hatinya yang mulai memburuk. Mereka menuju salah satu meja panjang yang menyajikan aneka minuman. Saat Anjani hendak mengambil segelas jus jeruk, Tias tiba-tiba muncul di sampingnya bersama beberapa temannya. Oh, Anjani, kamu di sini juga? Kirain lagi sibuk di dapur, bantu-bantu cuci piring, kata Tias dengan nada mengejek yang disambut tawa kecil dari teman-temannya. Anjani hanya diam, tidak ingin memulai pertengkaran. Ia mencoba berbalik, tetapi Tias dengan sengaja menyenggol lengannya dengan keras. Gelas jus di tangan Anjani terlepas. Isinya yang berwarna oranye terang tumpah dan membasahi bagian depan gaun biru tuanya, meninggalkan noda yang sangat mencolok. UPS. Maaf sekali. Aku benar-benar tidak sengaja, seru Tias dengan nada pura-pura kaget yang sangat kentara. Teman-temannya tertawa lebih keras. Yah, lagi pula gaun murah seperti itu mungkin gampang dicuci, kan? Wajah Anjani memanas. Bukan karena jus yang dingin, tapi karena rasa malu dan amarah yang tiba-tiba membuncah. Ia membeku di tempat, tidak tahu harus berbuat apa, menjadi pusat perhatian di area itu. Saat itulah Adi, yang sedang berbicara dengan seorang teman lama di dekat sana, melihat kejadian itu. Ekspresinya berubah dalam sekejap. Wajah ramahnya mengeras menjadi topeng amarah yang dingin. Ia berjalan cepat menghampiri mereka, langkahnya mantap dan tanpa ragu. Tanpa berkata apa-apa, ia langsung melepaskan jas hitamnya dan menyampirkannya ke bahu Anjani, menutupi noda besar di gaunnya dengan sempurna. Tindakan cepat dan protektif itu membuat tawa teman-teman Tias berhenti seketika. Mereka menatap Adi dengan sedikit gentar. Adi tidak memedulikan mereka. Matanya tertuju lurus pada adiknya, Tias. Jaga kelakuanmu, Tias, desis Adi, suaranya rendah namun penuh penekanan yang mengancam. Jangan mentang-mentang ini acaramu, kamu bisa bertindak sesukamu pada kakak iparmu. Rasa hormat itu tidak datang bersama gaun pengantinmu yang mahal. Kamu harus punya itu di dalam hatimu. Sesuatu yang sepertinya tidak kamu miliki. Tias terkejut dan wajahnya memucat. Ia tidak pernah dibentak seperti itu oleh kakaknya, apalagi di depan teman-temannya. Aku kan tidak sengaja, Mas, gagapnya, mencoba membela diri. Aku melihat apa yang kamu lakukan, potong Adi dengan tajam. Dan semua orang di sini juga melihatnya. Ia menyapukan pandangannya ke sekeliling, membuat beberapa orang yang menonton segera membuang muka. Adi kemudian merangkul Anjani dengan protektif. Ayo, sayang, kita cari tempat lain. Ia menuntun Anjani menjauh dari kerumunan itu, menuju sebuah balkon yang lebih sepi. Udara malam yang sejuk terasa melegakan. Anjani menyandarkan kepalanya di bahu Adi, merasakan kehangatan jas yang membungkusnya. Terima kasih, bisiknya lirih. Aku sudah berjanji, kan? Jawab Adi sambil mengelus punggung istrinya. Mulai sekarang, tetap di sampingku. Jangan biarkan aku lepas. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu lagi. Dari balkon itu, mereka bisa melihat ke dalam ballroom. Pesta masih berlangsung seolah tidak ada yang terjadi. Musik masih mengalun, orang-orang masih tertawa. Anjani melihat Ibu Tini sedang berbicara dengan beberapa wanita sebayanya, sesekali melirik ke arah mereka di balkon dengan tatapan tidak suka. Tidak ada penyesalan di wajah itu, yang ada hanya kekesalan karena drama kecil tadi mungkin sedikit mencoreng citra keluarga sempurnanya. Anjani menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya. Perlakuan tadi menyakitkan, tapi melihat pembelaan Adi membuatnya merasa jauh lebih kuat. Ia tidak sendirian. Rasa sakit itu kini bercampur dengan tekad yang semakin membara. Rencananya malam ini bukan lagi sekadar ujian. Ini sudah menjadi sebuah keharusan. Sebuah pembalasan yang setimpal untuk kesombongan yang sudah mendarah daging. Ia melirik jam tangannya. Sebentar lagi waktu makan malam utama. Ia punya firasat bahwa Ibu Tini dan Tias belum selesai dengannya. Hinaan tadi hanyalah hidangan pembuka. Dan Anjani tahu, hidangan utama yang mereka siapkan untuknya akan jauh lebih kejam. Namun kali ini, ia tidak akan hanya diam menerima. Karena setelah hidangan utama dari mereka, ia yang akan menyajikan hidangan penutupnya. Sebuah hidangan yang akan mereka sesali seumur hidup. Setelah beberapa saat menenangkan diri di balkon, Adi menggenggam tangan Anjani. Sudah lebih baik? Tanyanya lembut. Anjani mengangguk, jas milik Adi masih tersampir nyaman di bahunya. Sudah. Ayo kita masuk lagi.
Tidak adil kalau kita melewatkan makan malam hanya karena kelakuan mereka. Adi tersenyum, bangga dengan ketegaran istrinya. Mereka melangkah kembali ke dalam ballroom yang riuh, tepat saat pembawa acara mengumumkan bahwa hidangan utama telah tersaji. Deretan meja prasmanan yang panjang memamerkan kemewahan yang luar biasa. Ada udang galah bakar yang kemerahan, tumpukan kepiting saus lada hitam, seekor ikan salmon utuh yang dipanggang dengan rempah-rempah, dan sebuah stasiun khusus di mana koki memotong daging steak wagyu sesuai permintaan tamu. Aroma sedapnya memenuhi udara, membuat siapapun akan tergugah seleranya. Adi menuntun Anjani ke sebuah meja bundar yang agak sepi di sudut ruangan. Kamu duduk manis di sini, biar aku yang ambilkan makanan untuk kita berdua. Kamu mau coba steaknya? Kelihatannya enak sekali, kata Adi dengan semangat. Anjani tersenyum dan mengangguk. Terserah kamu saja, Mas. Aku makan apa saja. Saat Adi berjalan menuju keramaian di area prasmanan, Anjani ditinggal sendirian di meja. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Tini. Dari seberang ruangan, ia memberi isyarat tak kentara kepada seorang pelayan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Pelayan muda itu tampak gugup. Ia berjalan ragu-ragu menuju meja Anjani, langkahnya berat seolah membawa beban yang memalukan. Di tangannya, ia memegang sebuah nampan kecil. Di atas nampan itu bukan piring porselen mewah seperti yang digunakan tamu lain, melainkan sebuah mangkuk keramik putih murahan dengan sedikit retakan di tepinya. Anjani memperhatikan kedatangan pelayan itu dengan kening berkerut. Pelayan itu tiba di mejanya, meletakkan mangkuk itu di hadapan Anjani tanpa berani menatap matanya. Permisi, Bu. Ini hidangan khusus untuk Ibu, katanya terbata-bata, lalu bergegas pergi seolah dikejar setan. Anjani menatap isi mangkuk itu. Di dalamnya ada nasi putih yang agak kering, beberapa potong ayam goreng sisa yang warnanya sudah kusam, dan tumis buncis yang sudah layu dan berair. Makanan itu tampak seperti sisa dari piring orang lain yang dikumpulkan kembali. Perutnya seketika mual. Belum sempat ia memproses penghinaan yang bisu itu, dua bayangan sudah berdiri di samping mejanya. Ibu Tini dan Tias. Ibu Tini tersenyum, senyum kemenangan yang paling Anjani benci. Tias, di sampingnya, menyeringai dengan kejam, menikmati setiap detik dari penderitaan kakak iparnya. Nah, bagaimana? Kamu suka hidangan spesialnya? Tanya Ibu Tini dengan suara yang sengaja dikeraskan, menarik perhatian beberapa meja di sekitarnya. Orang-orang mulai menoleh, percakapan mereka mereda, digantikan oleh bisik-bisik penasaran. Anjani mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Ia tidak menunjukkan air mata atau ketakutan. Hanya tatapan dingin yang kosong. Keheningannya justru membuat Ibu Tini semakin tertantang untuk mempermalukannya. Makan semua, perintah Ibu Tini, suaranya kini lebih lantang, lebih tajam. Jangan sia-siakan. Makanan itu pantas buat menantu miskin sepertimu. Jangan coba-coba sentuh prasmanan mewah itu, nanti kotor oleh tanganmu. Makanan sisa ini lebih cocok untuk orang sepertimu. Setiap kata adalah cambukan. Ruangan di sekitar mereka seolah menyusut, hanya menyisakan dirinya, mangkuk nasi basi itu, dan puluhan pasang mata yang menatapnya dengan campuran iba, jijik, dan rasa ingin tahu. Ia bisa mendengar tawa Tias yang tertahan dari pelaminan, sebuah tawa kemenangan yang brutal. Anjani merasa seluruh udara tersedot dari paru-parunya. Tangannya yang berada di atas meja mulai gemetar hebat. Ia merasa kecil, telanjang, dan benar-benar terhina di bawah sorotan lampu kristal yang ironisnya begitu indah. Di seberang ruangan, Adi baru saja selesai memilihkan 2 piring penuh dengan makanan terbaik. Ada steak, udang bakar, dan sedikit pasta untuk Anjani. Sambil tersenyum puas, ia berbalik. Dan senyumnya langsung lenyap. Ia melihat kerumunan kecil di sekitar mejanya. Ia melihat ibunya berdiri dengan angkuh, dan ia melihat sebuah mangkuk jelek di depan Anjani. Dari kejauhan pun, ia tahu ada yang sangat tidak beres. Perasaannya berubah dari bingung menjadi cemas, lalu menjadi amarah yang membakar. Ia berjalan lebih cepat, dan saat ia semakin dekat, ia mendengar penggalan terakhir dari kalimat ibunya. Pantas buat menantu miskin sepertimu. Sesuatu di dalam diri Adi putus. Praaang. 2 piring porselen yang ada di tangannya, ia jatuhkan begitu saja ke lantai. Suara pecahan piring yang nyaring itu memecah keheningan, mengejutkan semua orang dan menghentikan alunan musik seketika. Seluruh ballroom kini menatap ke arahnya. Adi tidak peduli. Matanya menyala-nyala karena murka. Ia melangkah cepat melewati pecahan piring, langsung menuju mejanya. Ia menyambar mangkuk berisi nasi sisa itu dari hadapan Anjani. Tangannya gemetar karena amarah yang ditahan. Cukup, Bu, teriaknya, suaranya menggema di seluruh ruangan yang kini senyap. Cukup.
Aku sudah tidak tahan lagi. Ibu Tini terlonjak kaget. Wajahnya pucat pasi melihat amukan putranya yang belum pernah ia saksikan seumur hidupnya. Adi, apa-apaan kamu ini? Bikin malu saja. Malu? Balas Adi dengan tawa getir yang menakutkan. Ibu yang seharusnya malu. Hinaan apa lagi ini? Setelah semua yang ibu katakan di rumah, setelah kelakuan Tias tadi, sekarang ini, memberikan makanan sisa untuk istriku di depan ratusan orang? Di mana hati nurani ibu? Ia mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Lihat. Lihat semua. Inilah perlakuan ibu kandungku kepada istriku. Wanita yang selama ini tidak pernah berbuat salah apapun padanya. Anjani menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia melihat Adi bukan lagi sebagai pria lembut yang biasa menemaninya, tapi sebagai singa yang mengaum, melindungi miliknya dengan segenap jiwa dan raga. Aku muak dengan semua ini. Lanjut Adi, napasnya memburu. Aku muak dengan kesombongan kalian. Aku muak dengan keluarga yang hanya mementingkan harta dan penampilan. Ia membanting mangkuk itu ke lantai, isinya berhamburan. Ia kemudian meraih tangan Anjani dan menariknya berdiri. Ayo kita pulang. Sayang, tempat kita bukan di sini. Kita tidak pantas berada di neraka ini. Ia menarik Anjani, membawanya pergi dari sana, melewati tatapan-tatapan kaget para tamu. Ia tidak peduli lagi dengan pernikahan adiknya. Ia tidak peduli lagi dengan nama baik keluarga. Yang ia pedulikan hanyalah membawa istrinya keluar dari tempat yang menyakitkan ini. Mereka sudah hampir mencapai pintu keluar ballroom, meninggalkan Ibu Tini yang membeku dan Tias yang melongo di pelaminan. Namun, saat mereka berbalik untuk pergi, sebuah suara yang diperkuat oleh mikrofon menghentikan langkah mereka, menggema di seluruh ruangan. Tunggu, Mas Adi. Seluruh mata di dalam ballroom yang tadinya tertuju pada Adi dan Anjani, kini beralih ke sumber suara. Di atas pelaminan, Irwan, sang pengantin pria, berdiri dengan mikrofon di tangan. Wajahnya tegang, ekspresinya sulit dibaca, campuran antara panik, tidak percaya, dan sebuah hormat yang mendalam. Tias, istrinya, mencoba menarik lengannya, membisikkan sesuatu dengan panik. Mas Irwan, kamu mau apa? Jangan ikut campur. Tapi Irwan menepis tangan Tias dengan lembut namun tegas. Ia mengabaikan istrinya dan ibu mertuanya yang menatapnya dengan bingung. Dengan langkah yang mantap, Irwan menuruni tangga pelaminan. Keheningan di dalam ruangan terasa begitu pekat, seolah semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Drama keluarga ini ternyata memiliki babak baru yang tak terduga. Irwan berjalan lurus, melewati Ibu Tini yang masih membeku di tempatnya, menuju tepat ke arah Anjani dan Adi yang berhenti di ambang pintu. Setibanya di hadapan mereka, hal pertama yang Irwan lakukan bukanlah berbicara kepada Adi atau menenangkan mertuanya. Matanya tertuju sepenuhnya pada Anjani. Kemudian, di hadapan ratusan tamu terhormat, di hadapan keluarga besarnya, Irwan melakukan sesuatu yang membuat semua orang ternganga. Ia membungkukkan badannya dalam-dalam, sebuah gestur hormat yang biasa dilakukan seorang bawahan kepada atasan tertinggi di sebuah perusahaan. Punggungnya lurus, kepalanya tertunduk selama beberapa detik. Ketika ia menegakkan tubuhnya kembali, ia menatap Anjani dengan tatapan penuh rasa terima kasih. Maafkan saya atas nama keluarga saya, Bu. Saya benar-benar tidak tahu mereka akan melakukan hal ini, ucapnya dengan suara yang jelas dan tulus. Lalu, melalui mikrofon yang masih dipegangnya, ia mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan diri untuk datang, Ibu Bos. Ibu Bos. Dua kata itu menggantung di udara, lalu menyebar ke seluruh penjuru ballroom seperti gelombang kejut. Bisik-bisik langsung terdengar di mana-mana. Orang-orang saling pandang, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Ibu Tini adalah yang pertama kali bereaksi. Wajahnya yang pucat kini berganti menjadi merah karena bingung dan marah. Ibu Bos, serunya dengan suara melengking, memecah kebingungan. Irwan, kamu ini bicara apa? Kamu sudah gila? Dia ini cuma Anjani, istri pengangguran kakakmu. Jangan mengada-ada kamu. Irwan menoleh menatap ibu mertuanya, tatapannya kini berubah menjadi dingin dan penuh kekecewaan. Pengangguran? Ibu, dengan segala hormat, ibu tidak tahu apa yang ibu bicarakan. Ia kembali menghadap para tamu yang kini memasang telinga baik-baik. Hadirin sekalian, mungkin ada kesalahpahaman besar di sini. Izinkan saya memperkenalkan wanita yang berdiri di hadapan saya ini dengan benar. Irwan mengarahkan tangannya ke arah Anjani. Beliau adalah Ibu Anjani Laksmi. Beliau adalah pendiri, pemilik, sekaligus Chief Executive Officer dari Laksmi Group.
Perusahaan tempat saya bekerja dan mengabdikan diri saya selama 5 tahun terakhir. Jika pengakuan, Ibu Bos, adalah sebuah gelombang kejut, maka pengumuman ini adalah sebuah tsunami. Laksmi Group. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tidak mengenal nama tersebut. Sebuah konglomerasi raksasa yang bergerak di bidang properti, teknologi, dan investasi. Sebuah perusahaan yang paling disegani di negeri ini, yang nilai kontraknya bisa mencapai triliunan rupiah. Adi menatap Anjani. Wajahnya menunjukkan keterkejutan, bukan karena ia tidak percaya istrinya hebat, tapi karena skala kehebatannya yang baru ia sadari sepenuhnya. Semua kepingan puzzle kini menyatu. Kerja keras Anjani hingga larut malam, panggilan telepon rahasia dengan istilah-istilah bisnis yang rumit, penolakannya untuk hidup mewah. Ia menatap istrinya, dan yang ia rasakan bukanlah keterkejutan seorang suami yang dibohongi, melainkan gelombang kebanggaan yang luar biasa besar hingga dadanya terasa sesak. Irwan belum selesai. Ia lalu menoleh kepada Adi. Tatapannya kini penuh dengan kekaguman yang tulus. Dan Mas Adi, katanya, suaranya kini lebih personal. Saya tidak tahu harus berkata apa. Malam ini, Anda adalah pahlawan saya. Anda membela atasan saya, wanita paling cerdas dan paling dihormati di perusahaan kami, di saat tidak ada seorang pun yang tahu siapa dia. Anda melindunginya bukan karena jabatannya, tapi karena dia adalah istri Anda. Rasa hormat saya untuk Anda sebagai seorang pria, tidak ada batasnya. Kata-kata Irwan seolah menjadi pembenaran mutlak atas semua tindakan Adi malam itu. Ia bukan sekadar suami yang mengamuk, ia adalah seorang ksatria yang membela ratunya yang sedang menyamar. Ibu Tini dan Tias di pelaminan tampak seperti patung. Wajah mereka pucat pasi tanpa setetes darah pun. Dunia mereka jungkir balik dalam hitungan detik. Wanita yang selama 3 tahun mereka hina, mereka caci maki, mereka perlakukan lebih rendah dari pembantu, ternyata adalah sosok yang memegang kendali atas nasib banyak perusahaan besar, termasuk perusahaan yang mungkin suatu hari nanti akan mereka mintai tolong. Adi tersenyum, senyum pertama yang tulus malam itu. Ia mengeratkan genggamannya di tangan Anjani, seolah berkata, "Aku di sini, dan aku sangat bangga padamu." Ia lalu menatap wajah ibunya dan adiknya yang syok berat, tatapannya tajam dan penuh perhitungan. Sandiwara telah berakhir, dan kini saatnya untuk memulai babak yang sebenarnya. Babak pembalasan. Sepertinya, kata Adi dengan suara tenang namun mematikan, yang entah bagaimana terdengar oleh semua orang di ruangan yang hening itu. Ada banyak hal yang perlu kita bicarakan dengan keluarga ini. Keheningan yang mencekam pasca pengungkapan identitas Anjani oleh Irwan pecah menjadi riak-riak bisikan yang menyebar cepat ke seluruh penjuru ballroom. Para tamu yang tadinya hanya menjadi penonton pasif, kini berubah menjadi detektif dadakan. Ponsel pintar serentak dikeluarkan dari saku dan tas tangan. Jari-jari dengan cepat mengetik nama, Anjani Laksmi, dan Laksmi Group, di mesin pencari. Dalam hitungan detik, wajah-wajah terkejut dan tatapan tak percaya memenuhi ruangan. Mereka tidak hanya menemukan konfirmasi, mereka menemukan artikel dari majalah bisnis terkemuka, foto-foto Anjani bersama para pejabat negara, dan daftar pencapaiannya yang luar biasa panjang. Wanita sederhana bergaun biru tua yang baru saja dihina dengan semangkuk nasi basi itu, adalah salah satu tokoh korporat paling berpengaruh di negara ini. Kenyataan ini terlalu besar untuk diterima oleh akal sehat Ibu Tini. Logikanya menolak, kesombongannya memberontak. Baginya, ini adalah sebuah serangan terhadap tatanan dunianya, di mana ia adalah sang ratu dan Anjani hanyalah upik abu. Bohong. Ini semua bohong, teriaknya. Suaranya pecah dan melengking. Ia menunjuk ke arah Irwan dengan jari gemetar. Ini pasti rekayasa. Kamu sengaja mengarang cerita ini untuk menyelamatkan muka, kan? Kamu bayar berapa orang ini untuk mengaku-ngaku? Hah? Jangan kira aku bisa dibodohi. Irwan menatap ibu mertuanya dengan ekspresi yang menyedihkan. Ia sudah menduga penolakan seperti ini akan terjadi. Tanpa membalas ucapan Ibu Tini, ia memberi isyarat kepada operator audiovisual yang bertugas untuk acara pernikahan itu. "Mas, tolong buka browser di layar utama. Buka situs resmi Laksmi Group," katanya melalui mikrofon, suaranya tenang dan berwibawa. Semua mata kini tertuju pada layar proyektor raksasa di belakang pelaminan, layar yang beberapa saat lalu masih menampilkan foto-foto romantis Tias dan Irwan. Kini, layar itu menampilkan halaman pencarian, lalu kursor bergerak membuka situs korporat Laksmi Group. Halaman utama situs itu menampilkan gedung pencakar langit yang megah, kantor pusat perusahaan itu. Lalu kursor mengklik menu, tentang kami, dan memilih submenu, Dewan Direksi. Dan di sana, di paling atas halaman, terpampang sebuah foto profesional Anjani. Di foto itu, ia mengenakan blazer berwarna antrasit yang elegan,
rambutnya ditata rapi, dan matanya menatap lurus ke kamera dengan sorot yang tajam, cerdas, dan penuh wibawa. Di bawah foto itu tertulis namanya dengan jelas. Anjani Laxmi, Founders Chief Executive Officer. Biografi singkatnya yang menjelaskan bagaimana ia membangun perusahaan dari nol, hingga menjadi raksasa industri terpampang di bawahnya. Bukti itu begitu telak, begitu visual, begitu tak terbantahkan. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Foto Anjani yang penuh kuasa di layar raksasa itu seolah menatap rendah pada Ibu Tini dan Tias, menjadi monumen abadi bagi kebodohan mereka. Tias yang berdiri di pelaminan terhuyung ke belakang, ditangkap oleh para pengiring pengantin. Wajahnya yang dirias cantik kini luntur oleh keringat dingin. Dunia dongengnya hancur berkeping-keping. Pada saat itulah, Adi melangkah maju. Dengan tenang, ia mengambil alih mikrofon dari tangan Irwan. Ia tidak menatap layar, ia tidak perlu melihatnya. Ia menatap lurus ke arah ibunya yang berdiri gemetar, lalu menyapukan pandangannya ke seluruh tamu undangan. "Kenapa?" "Ibu kaget?" tanya Adi, suaranya yang tenang diperkuat oleh sistem suara, terdengar jelas di setiap sudut ruangan. Ibu syok melihat kenyataan bahwa wanita yang ibu anggap sampah ternyata adalah emas murni. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Sejujurnya, aku pun terkejut malam ini. Tapi bukan terkejut karena siapa istriku sebenarnya. Aku terkejut dengan skala kesuksesannya yang ia sembunyikan dengan begitu rendah hati. Tapi aku tidak pernah terkejut dengan kualitas dirinya. Tidak sedetik pun. Sejak pertama kali aku mengenalnya, aku selalu tahu bahwa Anjani adalah wanita yang luar biasa. Cerdas, kuat, ulet, dan memiliki prinsip hidup yang lurus. Aku melihatnya bekerja tanpa lelah, aku melihatnya mengatasi masalah dengan kepala dingin, aku melihat kebaikan hatinya yang tulus kepada semua orang, tanpa memandang status mereka. Aku jatuh cinta padanya karena semua itu. Bukan karena apa yang ia miliki, tapi karena siapa dirinya." Adi kini kembali menatap ibunya dan adiknya dengan sorot mata yang menusuk. "Hanya saja, Ibu dan Tias, kalian terlalu sibuk. Terlalu sibuk menilai orang dari merek tas yang mereka bawa, dari mobil yang mereka kendarai, dari besar rumah yang mereka tinggali. Kalian terlalu buta oleh kilau materi, sehingga kalian tidak bisa melihat kilau jiwa seseorang. Kalian melewatkan kesempatan untuk mengenal wanita terbaik yang pernah aku temui, hanya karena kesombongan kalian sendiri. Jadi, jangan tanya kenapa aku membelanya. Aku akan selalu membelanya. Bahkan jika dia benar-benar seorang pengangguran miskin seperti yang selalu ibu katakan, aku akan tetap berdiri di sini, melindunginya dari hinaan kalian. Karena dia istriku. Dan aku, lebih dari siapapun di dunia ini, bangga menjadi suaminya." Pidato singkat Adi yang tulus dan kuat itu seolah memberikan pukulan terakhir bagi Ibu Tini. Para tamu undangan, yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini banyak yang menganggukkan kepala tanda setuju. Beberapa bahkan memberikan tepuk tangan pelan. Mereka tidak hanya melihat seorang CEO yang direndahkan, mereka melihat sebuah kisah cinta yang tulus dan seorang suami yang berdiri sebagai pilar kekuatan untuk istrinya. Reputasi keluarga Wijaya hancur lebur, sementara reputasi Adi dan Anjani justru terbangun kokoh di atas puing-puingnya. Anjani menatap suaminya yang berdiri gagah di sisinya, hatinya meluap oleh perasaan cinta dan syukur. Pembelaan Adi di depan semua orang ini terasa lebih berharga daripada semua kekayaan yang ia miliki. Inilah kemenangan sejatinya. Di tengah keheningan yang kembali menyelimuti, sebuah ingatan tiba-tiba melintas di benak Ibu Tini, menghantamnya seperti sambaran petir di siang bolong. Sebuah ingatan tentang proposal bisnis. Proyek terbesar dan terpenting dalam sejarah perusahaan konstruksi milik keluarganya. Proyek pembangunan kompleks apartemen mewah, Laxmi Residence. Ia ingat betul nama itu sekarang. Sebuah proyek yang nasibnya berada di ujung tanduk, menunggu satu tanda tangan persetujuan final. Tanda tangan dari CEO Laxmi Group. Tanda tangan dari Anjani. Keringat dingin mulai membanjiri pelipis Ibu Tini. Kakinya terasa lemas, seolah tulangnya berubah menjadi jeli. Proyek Laxmi Residence. Proyek itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perusahaan Wijaya Karya yang sedang terbelit utang besar. Selama berbulan-bulan, almarhum suaminya dan kini dirinya telah mengerahkan segala cara untuk bisa memenangkan tender itu. Mereka menggunakan koneksi, memberikan penawaran terbaik, bahkan sampai menyuap beberapa manajer tingkat menengah, semua demi mendapatkan proyek bernilai triliunan rupiah itu. Mereka diberitahu bahwa persaingan sangat ketat, dan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan sang CEO. Seorang wanita yang dikenal sangat teliti, misterius, dan tanpa kompromi. Dan wanita itu adalah Anjani. Wanita yang baru saja ia beri makan nasi sisa. Wanita yang ia sebut miskin dan kampungan.
Ibu Tini merasa seolah tanah di bawah kakinya terbelah, dan ia akan jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Ia tidak hanya melakukan kesalahan sosial yang fatal, ia telah melakukan bunuh diri finansial. Ia telah menghina Dewi penentu nasib keluarganya. Keputusasaan mengalahkan kesombongannya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus memperbaiki ini. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berjalan terhuyung-huyung, bukan menuju Anjani, melainkan menuju putranya, Adi. Ia mencoba menggunakan kartu terakhir yang ia miliki, ikatan darah. Adi anakku, panggilnya dengan suara serak dan memelas, mencoba meraih lengan putranya. Wajahnya yang angkuh kini penuh dengan permohonan yang menyedihkan. Adi, tolong ibu, nak, bicara pada istrimu. Kamu harus menolong keluarga kita. Perusahaan ayahmu, masa depan kita semua, ada di tangannya. Tolong, Adi. Demi ayahmu. Adi menatap tangan ibunya yang mencoba menggapainya, lalu menatap wajah ibunya yang penuh kepura-puraan. Ia tertawa, tawa dingin tanpa humor sedikitpun. Keluarga? Tanyanya, menekankan kata itu dengan nada sarkastis. Keluarga mana yang ibu bicarakan? Keluarga yang selama 3 tahun tidak pernah menganggap istriku ada? Keluarga yang selalu mencibir di belakang kami? Keluarga yang ibunya tega memberikan makanan sisa kepada menantunya sendiri di hari pernikahan putrinya? Setiap pertanyaan Adi adalah sebuah tamparan tak terlihat bagi Ibu Tini. Keluarga tidak saling menghancurkan, Bu. Keluarga saling mendukung dan melindungi. Malam ini, Ibu dan Tias telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Kalian bukan keluargaku lagi. Adi menarik lengannya dari jangkauan ibunya, lalu merangkul pinggang Anjani, menariknya lebih dekat. Keluargaku adalah Anjani. Titik. Penolakan itu begitu telak, begitu final. Tidak ada lagi celah untuk negosiasi. Ibu Tini mundur selangkah. Napasnya sesak, seolah baru saja dipukul di ulu hati. Saat itulah Anjani, yang sejak tadi lebih banyak diam dan mengamati, akhirnya angkat bicara. Ia melangkah maju selangkah, tatapannya tenang namun membawa beban otoritas yang tak terbantahkan. Ia menatap lurus ke mata ibu mertuanya. Ibu Tini, panggilnya, suaranya tidak keras, namun cukup untuk membuat semua orang diam dan mendengarkan. Selama 3 tahun saya menjadi istri Adi, saya tidak pernah meminta apapun dari Anda. Saya tidak butuh uang Anda, saya tidak butuh rumah mewah Anda. Saya hanya menunggu satu hal. 1 ons kebaikan dari Anda. 1 ons rasa hormat sebagai sesama manusia. Tapi dalam 3 tahun, bahkan 1 ons itu pun tidak pernah saya dapatkan. Anjani berhenti sejenak. Tatapannya menyapu Tias yang menangis terseduh-seduh di pelaminan, lalu kembali ke Ibu Tini. Anda benar. Nasib perusahaan Anda ada di tangan saya. Tapi izinkan saya memberi Anda pelajaran bisnis pertama dari saya, secara gratis. Bisnis dibangun di atas 2 pilar utama, kepercayaan dan rasa hormat. Malam ini, Anda telah menunjukkan kepada saya dan kepada semua orang di sini, bahwa Anda tidak memiliki keduanya. Bagaimana saya bisa mempercayakan proyek triliunan rupiah kepada orang yang bahkan tidak bisa menghormati anggota keluarganya sendiri? Pertanyaan retoris itu menggema di dalam keheningan, menghancurkan sisa harapan terakhir Ibu Tini. Para tamu undangan, terutama yang berasal dari kalangan bisnis, mengangguk-angguk paham. Mereka tahu persis apa maksud Anjani. Di dunia korporat, karakter adalah segalanya. Dan karakter Ibu Tini serta keluarganya telah telanjang bulat dipertontonkan malam ini. Beberapa kolega bisnis yang tadinya akrab dengan Ibu Tini kini mulai menghindari tatapannya, perlahan-lahan menjaga jarak, seolah takut tertular racun dari keluarga Wijaya. Isolasi sosial itu terjadi begitu cepat dan brutal. Anjani menatap Adi, dan suaminya itu mengerti. Panggung mereka di sini sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan atau dibuktikan. Adi mengangguk. Ia menggenggam tangan Anjani dengan erat. Tempat kita bukan di sini, kata Adi. Kali ini bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai sebuah pernyataan. Mereka bukan lagi korban yang lari dari penghinaan, melainkan pemenang yang meninggalkan medan perang yang telah mereka taklukkan. Dengan kepala tegak, berdua, bergandengan tangan, mereka berbalik. Melangkah dengan mantap menuju pintu keluar, meninggalkan Ibu Tini yang jatuh terduduk di lantai dengan tatapan kosong. Tias yang meratapi pernikahannya yang hancur, dan ratusan pasang mata yang menatap mereka dengan campuran rasa kagum, hormat, dan sedikit rasa takut. Mereka berjalan sebagai 2 orang yang melawan satu dunia, dan malam itu, mereka menang. Kepergian Adi dan Anjani dari ballroom, meninggalkan lubang besar yang langsung diisi oleh kekacauan. Para tamu tidak lagi berusaha menyembunyikan keterkejutan mereka. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman yang lebih keras,
dan gumaman itu berubah menjadi percakapan terbuka tentang skandal luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Pesta pernikahan yang tadinya menjadi ajang pamer kemewahan keluarga Wijaya, kini telah berubah menjadi panggung teater yang mempertontonkan kebusukan mereka. Beberapa tamu, terutama yang memiliki kepentingan bisnis, mulai pamit dengan alasan dibuat-buat, tidak ingin citra mereka diasosiasikan dengan keluarga yang sedang jatuh bebas itu. Di tengah pusaran kekacauan itu, Tias, sang pengantin, akhirnya tersadar dari kelumpuhan akibat syok. Namun kesadarannya tidak membawa penyesalan, melainkan amarah yang meledak-ledak. Ia merobek senyum palsu yang sejak tadi menempel di wajahnya dan menatap suaminya, Irwan, dengan mata menyala-nyala. Baginya, biang keladi dari semua ini bukanlah ibunya atau dirinya sendiri, melainkan pria yang baru beberapa jam lalu mengucapkan janji suci di hadapannya. "Kenapa kamu lakukan ini, Mas?" jeritnya histeris, suaranya terdengar pecah. Ia memukul-mukul dada Irwan dengan kepalan tangannya yang mungil. "Kenapa kamu bela dia? Kenapa kamu harus membuka mulutmu? Kamu lihat apa yang terjadi sekarang? Kamu menghancurkan hari pernikahanku. Hari paling penting dalam hidupku. Kamu merusaknya." Irwan tidak bergeming. Ia membiarkan Tias melampiaskan amarahnya, menerima setiap pukulan tanpa ekspresi. Setelah Tias kehabisan tenaga dan tangisnya berubah menjadi isakan yang tersengal-sengal, barulah Irwan menangkap kedua pergelangan tangannya. Ia menatap lurus ke mata istrinya yang basah oleh air mata, namun tatapannya bukan lagi tatapan cinta yang hangat, melainkan tatapan dingin yang penuh dengan kekecewaan yang mendalam. "Aku menghancurkannya?" tanya Irwan dengan suara rendah yang berbahaya. "Atau kamu dan ibumu yang sudah menghancurkannya jauh sebelum aku membuka mulut? Kamu pikir aku akan diam saja melihat kalian memperlakukan seorang wanita, siapapun dia, dengan cara sekeji itu? Tapi dia itu Anjani, kakak iparku yang menyebalkan," balas Tias, masih mencoba membela diri. "Dia adalah atasanku," potong Irwan dengan tegas. "Seorang pemimpin yang memberiku kesempatan kerja saat aku baru lulus kuliah. Seorang mentor yang mengajariku tentang integritas dan kerja keras. Seorang wanita yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol dengan keringat dan otaknya sendiri. Sementara kamu dan ibumu," Irwan berhenti sejenak, tatapannya menyapu Tias dari ujung rambut hingga ujung gaunnya yang mahal, "apa yang sudah kalian bangun selain tumpukan kesombongan di atas harta warisan?" Kata-kata Irwan begitu tajam, begitu tepat sasaran, hingga membuat Tias terdiam 1000 bahasa. "Aku menikahi kamu, Tias," lanjut Irwan, suaranya kini sedikit melunak, namun syarat dengan kesedihan. "Aku pikir di balik sifat manjamu, ada hati yang baik. Aku pikir kamu adalah wanita yang berbeda dari ibumu. Ternyata aku salah. Sangat salah." Ibu Tini, yang baru saja berhasil bangkit berdiri dengan bantuan beberapa kerabat, mendengar percakapan itu. Ia berjalan tertatih-tatih menghampiri mereka. "Irwan, sudah cukup. Jangan memperkeruh suasana. Ini masalah keluarga, kita selesaikan di rumah nanti." Irwan tertawa kecil mendengar kata, "keluarga." "Tidak, Bu. Ini bukan lagi masalah keluarga. Ini masalah prinsip. Masalah karakter." Ia melepaskan tangan Tias, lalu melakukan sesuatu yang membuat napas Tias dan ibunya tercekat. Dengan gerakan perlahan dan disengaja, Irwan melepas cincin kawin emas putih yang melingkar di jari manisnya. Cincin yang baru saja ia pasangkan beberapa jam yang lalu. Ia menatap Tias lekat-lekat. "Aku tidak bisa membangun rumah tangga di atas pondasi yang busuk. Aku tidak bisa hidup dengan seorang istri yang hatinya penuh dengan kebencian dan kekejaman. Tapi aku akan memberimu satu kesempatan terakhir." Ia meletakkan cincin itu di atas meja terdekat yang terjangkau oleh mereka. Benda kecil itu berkilau di bawah cahaya lampu, menjadi simbol dari nasib pernikahan mereka. "Buktikan padaku bahwa aku salah menilaimu," kata Irwan, suaranya kembali tegas dan tak terbantahkan. "Buktikan bahwa masih ada kebaikan di dalam dirimu. Cari Anjani dan Mas Adi sekarang. Minta maaflah kepada mereka. Bukan maaf karena takut miskin atau karena ingin menyelamatkan proyek. Tapi maaf yang tulus dari dalam hatimu, karena kamu sadar telah menyakiti perasaan orang lain. Lakukan itu di hadapanku. Jika kamu bisa melakukannya," lanjut Irwan, "aku akan memasang kembali cincin ini di jarimu, dan kita akan mencoba memperbaiki semuanya dari awal. Tapi jika kamu menolak, atau jika maafmu hanya sebuah sandiwara," ia menunjuk ke arah cincin itu, "maka anggap saja pernikahan ini tidak pernah terjadi. Aku akan mengurus pembatalannya besok pagi. Pilih sekarang." Ultimatum itu begitu absolut, begitu final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ibu Tini panik. "Tias, turuti saja apa katanya. Cepat minta maaf.
Apa susahnya sih? Cuma minta maaf. Desaknya, motivasinya jelas hanya untuk menyelamatkan kondisi finansial keluarga. Namun Tias hanya menatap cincin itu, lalu menatap Irwan, lalu kembali ke cincin itu. Di satu sisi ada egonya, harga dirinya yang sudah terlanjur tinggi, dan rasa malunya untuk mengakui kesalahan. Di sisi lain, ada masa depannya, suaminya, dan semua kemewahan yang ia impikan. Seluruh hidupnya dipertaruhkan dalam satu keputusan. Wajahnya yang basah oleh air mata kini, menunjukkan kebingungan dan pergulatan batin yang hebat. Seluruh tamu yang tersisa di ballroom itu menatapnya, menunggu. Pesta pernikahannya yang megah telah resmi berubah menjadi pengadilan publik atas karakternya. Di bawah tekanan yang luar biasa dari ultimatum Irwan dan desakan ibunya, Tias akhirnya membuat keputusan. Dengan isakan yang dibuat-buat, ia mengangguk lemah. Baik-baik, aku akan minta maaf. Lirihnya, ia tidak menatap mata Irwan saat mengatakannya, tatapannya kosong menatap lantai. Bagi Irwan, itu adalah pertanda pertama bahwa ini bukanlah sebuah ketulusan, melainkan sebuah keterpaksaan. Namun, ia tetap diam, memberikan kesempatan seperti yang telah ia janjikan. Ibu Tini segera memapah putrinya. Ayo, nak, kita temui mereka. Irwan, kamu ikut kami. Biar kamu lihat sendiri kami benar-benar minta maaf, katanya, mencoba mengendalikan situasi. Bertiga, mereka berjalan tergesa-gesa keluar dari ballroom, menjadi tontonan terakhir bagi para tamu yang tersisa. Mereka menemukan Adi dan Anjani di lobi hotel yang luas dan sepi. Adi sedang berbicara di telepon, sepertinya mengatur transportasi, sementara Anjani berdiri menatap keluar jendela besar, mengamati lampu kota yang berkelip. Jas hitam milik Adi masih membungkus bahunya. Anjani. Adi, panggil Ibu Tini, suaranya dibuat seramah mungkin. Anjani dan Adi berbalik. Wajah mereka tenang, kontras dengan wajah panik dan sembab milik Ibu Tini dan Tias. Adi menyelesaikan panggilannya dan memasukkan ponsel ke sakunya, lalu berdiri protektif sedikit di depan Anjani. Tanpa basa-basi, Ibu Tini langsung menarik Tias untuk berlutut di hadapan Anjani. Tias yang kaget, hampir saja terjatuh. Anjani, kakak ipar, kami mohon maafkan kami, kata Ibu Tini, suaranya bergetar karena akting yang dipaksakan. Ia ikut menunduk, mencoba memeras air mata. Kami salah, kami hilaf. Kami mohon, jangan hancurkan keluarga kami. Maafkan Tias, maafkan Ibu. Tias, yang kini berlutut di lantai marmer yang dingin, ikut menimpali dengan suara sengau. Iya, Kak Anjani, aku minta maaf. Aku benar-benar menyesal. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong maafkan aku. Permohonan maaf itu terdengar begitu menyedihkan. Namun, baik Anjani maupun Adi bisa melihat dengan jelas apa yang ada di baliknya. Tidak ada satu kata pun tentang penyesalan telah menyakiti perasaan Anjani. Semua kalimat mereka berpusat pada, jangan hancurkan keluarga kami. Ini bukanlah permintaan maaf. Ini adalah negosiasi bisnis yang putus asa. Adi tertawa sinis, membuat Tias dan Ibu Tini mengangkat wajah mereka. Sandiwara yang bagus sekali. Kalian berdua seharusnya menjadi aktris. Ia maju selangkah, tatapannya menusuk tajam. Kalian pikir kami bodoh? Kalian pikir permintaan maaf yang didasari oleh rasa takut kehilangan uang itu tulus? Di mana permintaan maaf ini 3 tahun yang lalu? Di mana permintaan maaf ini tadi pagi? Di mana permintaan maaf ini bahkan 1 jam yang lalu? Sebelum kalian tahu siapa istriku sebenarnya. Maaf kalian tidak ada harganya, karena maaf kalian palsu, lanjut Adi dengan dingin. Irwan, yang berdiri beberapa langkah di belakang mereka, hanya bisa menunduk. Ia telah melihat cukup. Ia tahu keputusannya sudah benar. Ibu Tini dan Tias membeku, sandiwara mereka terbongkar. Mereka tidak punya jawaban. Anjani, yang sejak tadi diam, kini melangkah maju melewati Adi. Ia menatap Tias yang masih berlutut. Ia tidak menunjukkan kemarahan, hanya sebuah ketenangan yang menakutkan. Ia mengeluarkan ponselnya. Kalian ingin tahu apa itu keputusan bisnis yang didasarkan pada karakter? Tanyanya dengan suara pelan. Dengan gerakan yang disengaja, ia menekan sebuah nomor panggilan cepat. Telepon itu tersambung dalam sekali dering. Halo, Sekretaris Han, sapanya, suaranya datar dan profesional, sangat kontras dengan suasana emosional di sekitarnya. Selamat malam, Ibu CEO. Batalkan seluruh proposal kerjasama yang diajukan oleh Wijaya Karya, perintah Anjani, setiap katanya diucapkan dengan jelas dan tegas. Tidak ada negosiasi, tidak ada peninjauan ulang. Selain itu, masukkan perusahaan tersebut dan seluruh anak perusahaannya ke dalam daftar hitam permanen Laksmi Group.
Daftar hitam. Blacklist. Itu adalah hukuman mati di dunia korporasi. Artinya, bukan hanya proyek ini yang batal, tapi selamanya pintu Laksmi Group dan seluruh jaringannya akan tertutup rapat untuk keluarga Wijaya. Baik, Ibu. Akan segera saya laksanakan, jawab sekretarisnya tanpa bertanya. Terima kasih. Anjani menutup teleponnya. Hening. Suara yang paling keras di lobi itu adalah suara napas Ibu Tini yang tercekat di tenggorokan. Warna telah sepenuhnya terkuras dari wajahnya dan tias. Ini adalah akhir. Bukan hanya akhir dari harapan mereka, tapi akhir dari segalanya. Anjani memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia menatap suaminya dan tersenyum tipis. Ayo kita pulang, Mas. Adi mengangguk, rasa bangga terpancar jelas di wajahnya. Ia meraih tangan Anjani, menggenggamnya erat. Tanpa menoleh sedikitpun ke arah ibu dan adiknya yang hancur, ia menuntun Anjani menuju pintu keluar utama hotel. Mereka berjalan sebagai pasangan yang solid, sebagai satu kekuatan yang utuh, meninggalkan puing-puing kesombongan di belakang mereka. Sementara itu, Irwan menatap Tias yang masih terduduk lemas di lantai. Ia berjalan mendekat, lalu berjongkok di hadapannya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya meletakkan cincin kawinnya di lantai marmer di sebelah tangan Tias, lalu berdiri dan berjalan pergi ke arah yang berlawanan, tanpa pernah menoleh ke belakang. Saat Irwan melangkah keluar dari lobi hotel, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari sekretaris Han. Pesan itu singkat, Ibu Anjani menghargai integritas Anda, Pak Irwan. Sebuah pertemuan telah dijadwalkan untuk Anda dengan Dewan Direksi minggu depan, perihal promosi Anda sebagai Kepala Pengembangan Regional. Irwan membaca pesan itu, dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tersenyum. Setelah Anjani, Adi, dan Irwan meninggalkan lobi, Ibu Tini dan Tias masih terduduk di lantai marmer yang dingin selama beberapa menit, dilumpuhkan oleh kebenaran yang brutal. Dunia mereka, yang dibangun di atas fondasi rapuh berupa status dan kekayaan, telah runtuh menimpa mereka. Suara tawa dan musik yang samar-samar terdengar dari ballroom kini terdengar, seperti ejekan dari kehidupan yang baru saja direnggut dari mereka. Dengan sisa-sisa harga diri yang ada, Ibu Tini susah payah bangkit berdiri dan menarik lengan Tias yang masih menangis sesenggukan. Berdiri, Tias. Jangan tunjukkan pada orang-orang kita hancur. Desisnya. Namun, saat mereka melangkah kembali ke dalam ballroom, mereka disambut oleh pemandangan yang jauh lebih buruk daripada yang mereka tinggalkan. Pesta telah mati. Kabar tentang apa yang terjadi di lobi, pembatalan proyek dan status daftar hitam, telah menyebar lebih cepat dari api. Beberapa tamu yang penasaran telah mengikuti mereka keluar dan menyaksikan langsung drama permintaan maaf yang gagal itu, lalu bergegas kembali ke dalam untuk menyebarkan berita paling panas malam itu. Hasilnya adalah kepanikan massal yang sunyi. Para tamu, terutama para pengusaha dan kolega bisnis, serempak berpamitan. Tidak ada lagi ucapan selamat yang panjang, yang ada hanya anggukan canggung dan alasan tergesa-gesa untuk pergi. Selamat ya, Tias. Maaf, kami harus segera pulang, ada urusan mendadak. Adalah kalimat yang mereka dengar berulang kali, diucapkan dengan tatapan yang menghindari mata mereka. Mereka tahu apa artinya ini. Di dunia mereka, berita menyebar dengan cepat. Berurusan dengan keluarga yang masuk daftar hitam Laksmi Group sama saja dengan bunuh diri bisnis. Dalam waktu kurang dari setengah jam, ballroom yang tadinya penuh sesak dengan ratusan tamu kini hampir kosong. Hanya tersisa beberapa puluh kerabat dekat yang tinggal karena rasa canggung dan tidak enak hati. Kursi-kursi kosong, piring-piring berisi makanan mewah yang tak tersentuh, dan gelas-gelas anggur yang masih penuh menjadi saksi bisu dari bencana sosial itu. Orkestra sudah berhenti bermain, para musisinya mengemasi instrumen mereka dengan bingung. Suasana yang tadinya meriah kini terasa ganjil, sunyi, dan menyedihkan. Di tengah kehancuran itu, datanglah gelombang serangan berikutnya. Seorang pria berjas rapi yang merupakan manajer hotel, diikuti oleh wanita parubaya yang merupakan kepala wedding organizer, menghampiri Ibu Tini. Wajah mereka yang tadinya ramah dan penuh senyum kini tampak kaku dan serius. Permisi, Ibu Tini, sapa sang manajer hotel, nadanya formal dan dingin. Mengingat situasinya, dan karena sebagian besar pembayaran untuk acara ini belum dilunasi, pihak hotel meminta agar sisa pembayaran diselesaikan malam ini juga. Wanita wedding organizer itu menimpali dengan cepat. Suaranya terdengar cemas. Betul, Bu. Tagihan untuk dekorasi, catering, musik, dan lain-lain juga jatuh tempo malam ini. Totalnya masih sekitar 700 juta rupiah. Ibu Tini menelan ludah. Ia melirik Tias yang berdiri gemetar di sampingnya. Tentu saja akan saya lunasi, jawabnya, mencoba terdengar tenang.
Ia membuka tas mahalnya dan mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam, kartu kredit dengan limit tak terbatas yang selalu menjadi kebanggaannya. Dengan gerakan angkuh yang dipaksakan, ia menyerahkannya kepada manajer hotel. Gesek saja dengan ini. Manajer hotel mengambil kartu itu dan menggesekkannya pada mesin EDC portable. Beberapa detik kemudian, sebuah bunyi pelan terdengar. Ia menatap layar mesin itu dengan kening berkerut. "Mohon maaf, Bu, kartunya ditolak." "Apa? Tidak mungkin. Coba lagi," serga Ibu Tini, suaranya sedikit meninggi. Manajer itu mencoba sekali lagi. Hasilnya sama. "Masih ditolak, Bu. Keterangannya, hubungi bank penerbit. Pakai yang ini." Ibu Tini memberikan kartu lain, dari bank yang berbeda. Ditolak. Ia memberikan satu lagi. Ditolak juga. Kepanikan mulai menjalari wajahnya. Ia tidak tahu bahwa berita tentang daftar hitam dari Laksmi Group telah membuat bank-bank mitranya membekukan sementara aset dan kredit keluarga Wijaya untuk mengkaji ulang risiko. Dalam sekejap, semua akses finansialnya terputus. Melihat kegagalan itu, para vendor yang tadinya hanya menonton dari jauh kini mulai mendekat, membentuk lingkaran kecil di sekitar Ibu Tini. Wajah mereka tidak lagi ramah, melainkan penuh tuntutan. "Jadi bagaimana ini, Bu?" tanya si pemilik dekorasi. "Bunga-bunga impor saya belum dibayar." Tias, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya tidak kuat lagi. Semua ini terlalu berat untuknya. Gaun pengantinnya yang indah terasa mencekik, riasan wajahnya yang mahal luntur oleh air mata, dan pelaminan emasnya yang megah kini tampak seperti singgasana ejekan. Ia menatap ibunya yang dikelilingi oleh para penagih utang, lalu menatap ruangan yang kosong, dan menyadari bahwa pengantin prianya telah pergi untuk selamanya. Ia jatuh terduduk di anak tangga pelaminan, menangis sejadi-jadinya, meraungkan semua impiannya yang hancur berkeping-keping. Pemandangan itu adalah puncak dari karma. Seorang putri manja yang terbiasa mendapatkan segalanya, kini duduk sendirian di reruntuhan pesta impiannya, menangisi nasib yang ia ciptakan sendiri. Manajer hotel, yang sudah kehilangan kesabarannya, memberikan pukulan terakhir. "Ibu Tini, jika pembayaran tidak bisa diselesaikan malam ini, dengan sangat menyesal kami harus menempuh jalur hukum. Untuk sementara, mobil mewah yang Anda parkir di lobi akan kami tahan sebagai jaminan." Ibu Tini akhirnya roboh. Ia jatuh terduduk di lantai, sama seperti Tias. Tidak ada lagi kesombongan yang tersisa, yang ada hanya kehampaan dan rasa malu yang tak terhingga. Pesta pernikahan yang seharusnya menjadi puncak kejayaan keluarganya, justru menjadi saksi dari kejatuhan mereka yang paling telak dan paling memalukan. 6 bulan berlalu sejak malam penuh petaka itu. Bagi keluarga Wijaya, 6 bulan itu terasa seperti neraka dunia. Seperti yang sudah diprediksi, status daftar hitam dari Laksmi Group membuat perusahaan konstruksi mereka hancur total. Tidak ada bank yang mau memberi pinjaman, tidak ada klien yang mau memberi proyek. Utang menumpuk, dan dalam waktu singkat, Wijaya Karya dinyatakan bangkrut. Ibu Tini terpaksa menjual rumah mewahnya, beserta seluruh perabotan dan koleksi tas bermereknya, hanya untuk membayar sebagian kecil dari utang mereka. Mobil-mobil mewah mereka disita. Mereka harus pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil dengan 2 kamar di pinggiran kota, sebuah lingkungan yang dulu tidak akan pernah sudi ia lewati sekalipun. Tias, yang pernikahannya dibatalkan secara resmi seminggu setelah resepsi, menjadi bahan gunjingan di seluruh kalangan sosialita. Teman-teman yang dulu selalu mengelilinginya kini menghilang tanpa jejak. Ia menghabiskan hari-harinya mengurung diri di kamar, meratapi nasibnya. Karma telah membayar lunas kesombongan mereka, mengubah hidup mereka dari kemewahan menjadi perjuangan sehari-hari. Di sisi lain kota, sebuah fajar yang baru telah menyingsing bagi Anjani dan Adi. Setelah malam itu, hubungan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Adi telah membuktikan kesetiaannya yang tak tergoyahkan, dan Anjani akhirnya bisa hidup bebas tanpa harus menyembunyikan siapa dirinya. Mereka pindah ke sebuah rumah yang indah dan luas, namun tetap terasa hangat dan nyaman, jauh dari kesan pamer yang norak. Adi, dengan dukungan penuh dari Anjani, memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Anjani melihat potensi besar dalam diri suaminya, terutama integritas dan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain. Ia tidak memberikan jabatan direktur di perusahaan utama, karena ia tahu Adi tidak akan mau. Sebaliknya, mereka bersama-sama mendirikan sebuah yayasan, Yayasan Laksmi Peduli. Sebuah organisasi nirlaba yang fokus memberikan modal usaha bagi pengusaha kecil dan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Adi didapuk menjadi ketua harian yayasan itu, sebuah peran yang ia jalani dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Hari itu,
Anjani dan Adi meresmikan program bantuan sosial terbesar dari yayasan mereka. Di sebuah lapangan luas di pusat kota, mereka menggelar acara pembagian paket sembako dan bantuan tunai untuk ribuan warga yang membutuhkan. Anjani berdiri di atas panggung sederhana, di samping Adi. Ia tidak lagi mengenakan gaun biru sederhana, melainkan batik modern yang elegan. Ia tampak berwibawa, namun senyumnya begitu tulus dan ramah. Kekuatan sejati bukanlah tentang seberapa tinggi kita bisa mendaki, atau seberapa banyak harta yang bisa kita kumpulkan, kata Anjani dalam pidatonya, suaranya diperkuat oleh pengeras suara. Kekuatan sejati adalah tentang seberapa banyak tangan yang bisa kita gandeng untuk bangkit bersama. Kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa memberi tanpa mengharapkan balasan. Para hadirin bertepuk tangan dengan meriah. Anjani menoleh ke arah Adi, dan mereka saling berbagi senyum penuh cinta. Mereka telah menemukan kebahagiaan mereka, kebahagiaan yang dibangun di atas ketulusan dan kebaikan. Sementara itu, di barisan antrean yang panjang dan padat di bawah terik matahari, dua orang wanita berdiri dengan wajah lesu dan pakaian kusam. Mereka menutupi wajah mereka dengan selendang tipis, mencoba bersembunyi dari rasa malu. Mereka adalah Ibu Tini dan Tias. Kehidupan telah memaksa mereka untuk menyingkirkan harga diri dan ikut mengantre demi mendapatkan bantuan untuk menyambung hidup. Antrean bergerak maju perlahan. Saat mereka semakin dekat ke panggung utama, mereka bisa melihat spanduk raksasa yang terpasang sebagai latar belakang. Spanduk itu bertuliskan nama acara dan sponsor utamanya. Mata Ibu Tini dan Tias terpaku pada spanduk itu. Di sana, di samping logo besar, Yayasan Laksmi Peduli, terpampang foto close-up seorang wanita yang tersenyum hangat dan penuh percaya diri. Foto Anjani. Di saat itulah, karma memberikan tamparan terakhirnya. Mereka, yang dulu dengan angkuh memberikan semangkuk nasi sisa kepada Anjani, kini berdiri di sini, mengantre dengan sabar, berharap mendapatkan sekantong beras dan beberapa liter minyak goreng dari belas kasihan wanita yang sama. Mereka hidup dari kemurahan hati orang yang pernah mereka hina sehina-hinanya. Tidak ada hukuman yang lebih telak dan lebih puitis dari itu. Mereka terjebak dalam ironi nasib yang mereka ciptakan sendiri, sebuah pelajaran abadi tentang kesombongan dan kerendahan hati. 5 tahun adalah sebuah pengukur yang adil bagi waktu, cukup untuk memisahkan gandum dari sekam, dan menunjukkan buah sejati dari setiap pilihan yang telah dibuat. Gema dari malam pernikahan yang hancur itu telah lama memudar, namun konsekuensinya telah mengakar kuat, mengubah peta kehidupan setiap orang yang pernah berdiri di dalam ballroom mewah itu. Di sebuah rumah kontrakan yang pengap di bagian kota yang terlupakan, waktu terasa seperti beban. Hari-hari Ibu Tini dan Tias dijalani dalam nuansa kelabu yang sama. Ibu Tini, yang dulu kulitnya terawat dan jemarinya lentik, kini memiliki tangan yang kasar karena bekerja. Ia telah mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup, dari menjual kue hingga menerima jahitan. Setiap rupiah yang ia peroleh, menjadi pengingat pahit akan triliunan yang pernah berada dalam jangkauannya. Kepahitan itu tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak pernah belajar untuk tulus menyesal. Ia hanya menyesali kekalahannya. Ia melihat dunia sebagai tempat yang tidak adil, dan Anjani adalah simbol dari ketidakadilan itu. Ia hidup dalam penjara kebencian yang ia bangun sendiri. Tias, di sisi lain, menempuh jalan yang berbeda. 5 tahun bekerja sebagai karyawan rendahan telah mengikis habis lapis demi lapis kesombongannya. Ia telah merasakan dipecat, diremehkan oleh atasan, dan diabaikan oleh rekan kerja. Pengalaman-pengalaman itu, meskipun menyakitkan, perlahan memaksanya untuk bercermin. Ia melihat monster keegoisan dalam dirinya di masa lalu. Penyesalannya begitu dalam hingga terasa seperti luka fisik yang tak kunjung sembuh. Ia tidak berani mencoba menghubungi Adi, kakaknya. Rasa malu terlalu besar untuk ia tanggung. Ia hanya bisa menjalani hidupnya hari demi hari, membawa beban masa lalunya sebagai pengingat abadi untuk menjadi orang yang lebih baik. Hubungannya dengan ibunya semakin renggang. Mereka adalah dua orang asing yang terpaksa berbagi ruang sempit, masing-masing tenggelam dalam penyesalannya sendiri. Jauh dari kesuraman itu, di puncak salah satu gedung pencakar langit Laksmi Group, Irwan mempresentasikan sebuah strategi ekspansi bisnis yang brilian. Posisinya sebagai Vice President Operasional menjadikannya salah satu eksekutif paling dihormati di perusahaan. Integritas yang ia tunjukkan 5 tahun lalu menjadi fondasi karirnya yang meroket. Anjani melihat kualitas itu dan memberinya tanggung jawab besar, yang ia emban dengan sempurna. Hidup juga memberinya kebahagiaan personal. Ia telah menikah dengan Rina, seorang wanita yang tulus dan cerdas, dan kini mereka memiliki seorang putra kecil. Ia telah menemukan segalanya yang pernah ia impikan dalam sebuah pernikahan. Kemitraan, rasa hormat, dan cinta yang tulus. Ia mendapatkan hadiahnya karena memilih jalan yang benar pada saat yang paling menentukan. Sementara itu,
Anjani dan Adi telah mendefinisikan ulang arti dari sebuah pasangan berkuasa. Setelah malam pernikahan itu, Anjani melakukan perombakan besar dalam filosofi Laksmi Group. Ia percaya bahwa kekuatan korporasi sebesar miliknya membawa tanggung jawab yang sepadan. Maka, ia membentuk sebuah divisi baru yang revolusioner, Divisi Investasi Sosial Laksmi. Divisi ini tidak bekerja seperti program CSR biasa yang hanya memberikan donasi sesaat. Misinya adalah menggunakan kekuatan, teknologi, dan sumber daya perusahaan untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi komunitas. Dan untuk memimpin divisi raksasa dengan anggaran tak terbatas ini, ia hanya mempercayai satu orang, suaminya, Adi. Adi, dengan gelar Vice President of Social Investment, menemukan panggungnya yang sesungguhnya. Ia bukan lagi bayang-bayang istrinya, melainkan kekuatan pendorong di balik wajah baru Laksmi Group yang lebih manusiawi. Ia memimpin proyek-proyek ambisius, merevitalisasi kawasan kumuh menjadi perumahan vertikal yang layak huni dan terjangkau, membangun pusat pelatihan teknologi di daerah-daerah terpencil untuk menciptakan lapangan kerja baru, dan mendanai startup yang berfokus pada energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Ia tidak memberikan ikan, ia membangun ekosistem pemancingan yang modern. Kebahagiaan mereka disempurnakan oleh kehadiran putri mereka yang kini berusia 4 tahun, Bening. Ia adalah jangkar dan pusat kebahagiaan mereka. Suatu akhir pekan, mereka bertiga mengunjungi salah satu proyek percontohan kebanggaan Adi. Sebuah desa nelayan di pesisir utara yang dulunya termasuk salah satu yang termiskin, kini telah bertransformasi. Divisi yang dipimpin Adi tidak hanya memperbaiki dermaga mereka, tetapi juga membangun fasilitas pengolahan ikan modern bertenaga surya dan meluncurkan aplikasi digital yang menghubungkan para nelayan langsung dengan pasar ekspor, memotong rantai tengkulak yang selama ini mencekik mereka. Saat mereka berjalan di sepanjang dermaga yang baru, para nelayan menyapa Adi dengan hangat dan penuh hormat. Mereka tidak melihatnya sebagai atasan, melainkan sebagai mitra yang telah mengangkat harkat hidup mereka. Anjani mengamati suaminya dari kejauhan, hatinya meluap karena bangga. Adi sedang menjelaskan cara kerja sistem lelang digital di ponselnya kepada sekelompok nelayan tua, dan ia tampak begitu hidup, begitu bersemangat. Anjani kemudian mengajak Bening untuk duduk di tepi pantai, memperhatikan perahu-perahu nelayan yang kini dilengkapi dengan teknologi pelacak ikan bantuan dari Laksmi Group. Seorang wanita parubaya, istri salah seorang nelayan, menghampiri mereka sambil membawa 2 buah kelapa muda. "Silakan diminum, Bu Anjani. Ini hasil dari kebun kami sendiri," katanya sambil tersenyum ramah. "Terima kasih banyak, Bu. Dulu, suami saya seringkali tidak membawa pulang uang sepeser pun. Sekarang, berkat program dari perusahaan Ibu dan Bapak Adi, kami bahkan sudah bisa menabung untuk sekolah anak kami di kota." Anjani menerima kelapa itu dengan senyum tulus. "Sama-sama, Bu. Kami hanya membuka jalan, bapak-bapak disinilah yang bekerja keras." Saat itulah, dari ujung pantai, Anjani melihat 2 sosok berjalan membungkuk, membawa karung besar. Mereka adalah pemulung, menyisir pantai untuk mencari botol plastik atau sampah lain yang bisa dijual. Dari kejauhan, Anjani melihat siluet yang familiar. Seorang wanita tua yang jalannya sedikit tertatih, dan seorang wanita muda yang berjalan di belakangnya dengan langkah berat. Mungkin hanya kebetulan, mungkin juga tidak. Adi datang dan duduk di sampingnya, ikut memandangi 2 sosok itu. Ia tahu apa yang dipikirkan istrinya. Ia menggenggam tangan Anjani. "Apakah kamu pernah menyesal?" tanya Adi pelan. Anjani berpikir sejenak, matanya masih menatap 2 sosok itu hingga mereka menghilang di balik bukit pasir. Ia lalu menoleh pada Adi, tatapannya jernih dan damai. "Aku tidak pernah menyesali keputusanku, Mas. Tapi aku belajar banyak. Aku belajar bahwa kemiskinan terburuk bukanlah kemiskinan harta, tapi kemiskinan jiwa." Ia mengeratkan genggaman tangan suaminya. "Mereka memilih jalan mereka. Dan kita memilih jalan kita. Ayah, Ibu, lihat, aku dapat kerang bagus," teriak Bening sambil berlari ke arah mereka, menunjukkan sebuah cangkang kerang berwarna pelangi. Anjani dan Adi serempak menoleh dan tertawa. Anjani mengangkat putrinya dan memeluknya erat. Inilah warisannya. Bukan hanya sebuah perusahaan bernilai miliaran dolar. Warisannya adalah senyum di wajah para nelayan itu, masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak mereka, dan Tawariang putrinya sendiri. Bersama Adi, ia tidak hanya membangun sebuah kerajaan bisnis, mereka membangun sebuah kerajaan kebaikan. Dan di atas tahta cinta dan rasa hormat, mereka memerintah sebagai raja dan ratu atas kebahagiaan mereka sendiri, sebuah kebahagiaan yang sejati dan tak ternilai harganya.